Nah, kita kembali tadi. Ini sudah mau isya nih, belum lanjut nih. Saya terus karena ditanya tadi ya, salat di atas kendaraan. Nah, oleh karenanya saya pribadi itu sering melakukan perjalanan jauh seperti ke Mekah, ke Madinah atau ke luar negeri kemana gitu kan ya. Itu di pesawat itu biasanya saya kalaupun sholat itu nanti setelah sampai saya akan qadha sholat itu. Saya akan qadha. Berapa kali umpama mengerjakan sholat di pesawat? Berapa waktu umpama? 3 waktu. Nanti setelah sampai saya qadha itu. Saya qadha. Sampai di Madinah saya qadha. Umpama 3 kali sholat. 3 kali sholat. Berarti nanti sampai di Madinah 3 kali sholat saya qadha. Nah, kenapa? Karena kata ulama, kalau sholat fardu di atas kendaraan itu kita mengerjakannya seperti halnya kita mengerjakan sholat pada saat kita di bumi. Pertanyaannya kenapa ya kalau sholat di atas pesawat itu wajib berdiri sempurna dan semuanya? Ya, walaupun di sini ada beda pendapat nih. Ada yang mengatakan kalau seandainya kita sholat di atas pesawat, seperti pesawat Saudi Arabia itu kan ada musolanya tuh, besar musolanya. Mungkin dari sana sampai ke sini nih, tengah ini. Besar lagi mungkin. Seperempat masjid ini mungkin lah. Musolanya itu. Bisa mungkin 15 sampai 20 orang masuk itu. Musolanya pesawat Saudi ya. Menghadap kiblat, ada kiblat. Nah, kalau menghadap kiblat naik pesawat, ini para ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan sah, sebagian ulama mengatakan wajib mengulang. Ini kalau sholat di pesawat nih, menghadap kiblat dan sebagainya. Loh kenapa ada beda pendapat? Jawabannya kata ulama, karena Nabi kita nggak pernah sholatnya mengawang-awang. Nabi itu nggak pernah sholat antara langit dengan bumi, nggak pernah. Lihat peristiwa Isra dan Mi'raj ketika Nabi berjalan tuh ya dari Mekah ke Madinah. 5 kali berhenti Nabi dari rumahnya Ummu Sulaim ya. Beliau pertama kali sholat di depan Ka'bah. Kemudian yang kedua di At-Taibah, Madinah. Yang ketiga di Tur Sina, di Gunung Sinai. Yang keempat Bethlehem, Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi Isa. Yang kelima baru di Palestina, Masjidil Aqsa. 5 kali Nabi berhenti, semuanya turun di bumi. Nggak pernah Nabi naik borak begitu sambil salat, nggak ada. Nah oleh karena itu kata ulama, kalau ini bicara pesawat ya, kalau ada orang sholat di dalam pesawat, sholatnya sempurna, menghadap kiblat, ruku, sujud secara sempurna. Di sini ada beda pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan sah tapi diulang. Ada 2 pendapat. Yang pertama sah dan tidak mengulang. Ada pendapat yang kedua mengatakan sah tapi diulang. Lah kenapa? Jawabannya karena Nabi nggak pernah sholat mengawang-awang antara langit dengan bumi. Nah, tapi kalau di darat, di kapal, di kereta api, di mobil, kalau seandainya kita sholat fardu, semua gerakan menghadap kiblat, ruku, sujud kita kerjakan secara sempurna seperti halnya kita sholat di masjid, di musholla. Ketika kita di darat, ketika kita tidak musafir, maka sholat di kapal, di mobil, di kereta api, yang semuanya tadi sempurna, itu kata ulama sah dan tidak perlu mengulang. Tapi kalau sholatnya mau di kapal, mau di kereta api, mau di pesawat, mau di mobil, sholat fardunya cuman seadanya. Tidak menghadap kiblat, rukunya cuman gerakan begitu aja, sujudnya seperti itu saja. Para ulama bersepakat ini sholatnya untuk menghormati waktu dan wajib diulang alias diqadha. Udah dipaham ya? Nah kemudian selanjutnya yang kita bilang di awal, kalau sholat sunnah dikerjakan di pesawat, di kapal, di kereta api, di mobil, ya asalkan kita berwudu, lalu kita sholat dengan cara duduk umpama, rukunya cuman sederhana, sujudnya dengan pakai cuman isyarat juga menunduk, kata ulama, sepakat para ulama sholat sunnah itu di atas kendaraan hukumnya sah, walaupun tidak menghadap kiblat, walaupun tidak menghadap kiblat. Udah dipaham kira-kira? Baik, cukup dulu ya. Insya Allah kita sambung lagi. Siapa yang kepingin berangkat umrah di bulan Januari, insya Allah di tanggal 4 atau tanggal 5 Januari bersama saya, itu 12 hari perjalanan, harganya 32 juta rupiah. Dan juga di pesantren kita Al-Islami Nur Anwar sudah siap menerima santri baru tingkat SD, SMP, SMA, semuanya di pesantren ada ya. Siapa tahu ada yang kepingin belajar. Ini sudah dibuka pendaftaran ajaran 2026-2027.
Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.